Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube aku. Dan di video kali ini, teman-teman, aku mau share mengenai soal TIU. Tanpa basa-basi, langsung aja kita simak soalnya. 4 orang siswa sedang mengikuti lomba cerdas cermat. Adam memakai seragam putih. Galang dan Amor memakai seragam kuning. Sisanya memakai seragam merah. Amor dan Yuni memakai sepatu hitam. Galang memakai sepatu putih. Sisanya memakai sepatu coklat. Adam dan Galang membawa tas ransel, sedangkan yang lain membawa tas lempang. Siapakah siswa yang membawa tas lempang, seragam kuning, dan sepatu hitam? Oke, yang menjadi pertanyaannya yaitu siapa nih di antara 4 orang tersebut yang membawa tas lempang, seragam kuning, dan sepatu hitam? Nah, teman-teman, kalau TIU waktunya sangatlah terbatas, jadi kalian harus tahu cara cepatnya. Kalian fokus saja ke pertanyaannya, yaitu kalian fokus ke tas lempang. Nah, di sini kita lihat nih di soal terkait pembahasan tas lempang. Nah, tas lempang di sini Adam dan Galang membawa tas ransel, sedangkan yang lain membawa tas lempang. Jadi si Adam dan si Galang itu tidak menggunakan atau tidak membawa tas lempang. Jadi langsung aja kita eliminasi. Pakai cara eliminasi, langsung aja dicoret Adam dan Galangnya. Kita fokus ke poin berikutnya yaitu seragam kuning. Langsung aja ya teman-teman, kita cek di soal yang membahas seragam kuning. Nah, di sini Adam memakai seragam merah. Adam memakai seragam putih. Galang dan Amor memakai seragam kuning. Sisanya memakai seragam merah. Oke, berarti yang memakai seragam kuning di sini hanya Galang dan Amor. Dan Galang udah kita eliminasi. Nah, di sini ada opsi Amor ya. Amor di sini menggunakan seragam kuning. Sisanya itu memakai seragam merah. Langsung aja kita coret karena yang diminta di soal yang menggunakan seragam kuning. So, di sini kita udah menemukan jawabannya adalah yang si Amor. Siswa yang membawa tas lempang, seragam kuning, dan sepatu hitam. Itu adalah cara cepatnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. 6 orang pasien mendaftar di klinik gigi. Suster mencatat bahwa Pak Joko datang setelah Bu Maya, namun sebelum Bu Sari. Bu Dewi adalah pasien yang datang tepat sebelum Bu Maya. Pak Ahmad datang setelah Bu Sari dan Pak Rudi. Pak Rudi datang 2 nomor setelah Bu Dewi. Siapakah pasien yang datang pertama di klinik gigi? Oke, teman-teman, jadi di sini ada 6 pasien ya yang mendaftar di klinik gigi. Nah, Pak Joko itu datang setelah Bu Maya. Berarti kan Bu Maya dulu ya yang datang, baru si Pak Joko. Lanjut, namun sebelum Bu Sari. Jadi artinya Pak Joko ini datang sebelum Bu Sari. Berarti setelah Joko ada Bu Sari. Bentar. Oke, di sini ada Bu Sari ya. Lanjut. Bu Dewi. Oh, tahan. Tahan bentar. Nah, di sini kan yang ditanya siapa pasien yang datang pertama ya. Jadi di sini di antara Bu Maya, Pak Joko dan Bu Sari, berarti lebih utama atau lebih dulu ini Bu Maya. Sehingga bisa kita eliminasi cara cepatnya. Untuk Pak Joko dan Bu Sari langsung aja kita coret. Baru deh kita lanjut. Bu Dewi adalah pasien yang datang sebelum Bu Maya. Jadi di sini Bu Dewi datang lebih dulu ya dari Bu Maya. Sehingga Bu Mayanya kita coret kembali karena lebih dulu Bu Dewi yang datang. Lanjut, Pak Ahmad datang setelah Bu Sari dan Pak Rudi. Oke, bisa kita skip dulu ya. Pak Rudi datang 2 nomor setelah Bu Dewi. Artinya di sini Bu Dewi dulu, setelah itu jarak 2 nomor baru deh Pak Rudi. Sehingga bisa dilihat Bu Dewi lebih utama datangnya ketimbang Pak Rudi. Sehingga Pak Rudi bisa kita coret.
Oke, teman-teman udah ketemu ya jawabannya. Jadi, pasien yang datang pertama di klinik gigi adalah Bu Dewi. Oke, lanjut. Kita ke soal yang terakhir. Di sini ada luka, bengkak, sama dengan pupuk, bla bla bla. Untuk opsi A, kotoran, B, subur, C, kebun, D, kompos, dan yang E, tumbuhan. Nah, kalau soal kayak gini, teman-teman harus perhatikan dulu apa sih hubungan dari luka menjadi bengkak. Dan pupuk ini akan menjadi apa nih di sini. Jadi luka itu karena luka bisa menyebabkan bengkak. Maka karena dengan adanya pupuk, maka akan menyebabkan apa nih kira-kira yang cocok? Pupuk akan menyebabkan kotoran? Tidak. Pupuk dapat menyebabkan subur? Iya. Menyebabkan kebun? Tidak. Pupuk dapat menyebabkan kompos? Juga tidak. Pupuk menyebabkan tanaman atau tumbuhan? Juga tidak. Nah, jadi yang tepat itu adalah subur. Dengan adanya pupuk bisa menyebabkan tanaman menjadi subur. Oke, teman-teman sampai di sini dulu. Sukses selalu buat kita semua. See you next video. Dadah, bye-bye.